Hai, temen gue panggil gue Martin atau Pak Gun. Sosmed gue Diavolisius. Gue motoran dari Jakarta sampai Sabang selama 6 hari ditemenin sama Om Avancik dan Haji Ivan. Inilah cerita kami. Selamat pagi, hari ini hari ke-6. Kita udah sampai di Melaboh. Jadi pagi ini kita berangkat dari Melaboh menuju ke Banda Aceh untuk kita langsung nyebrang ke Pulau W. Cuaca hari ini kelihatannya nggak akan panas. Mudah-mudahan dapat cuaca bagus panjang perjalanan. Semalam kita nyampe di hotel di Melaboh. Not even nyampe di hotel, baru masuk kota Melabohnya kita disambut sama hujan deras. Nggak cuma hujan tapi anginnya kencang juga, so it's a blessing for us. Mudah-mudahan hari ini juga cuacanya bagus. Oke? Jarak sekitar 236 kilo tadi kalau lihat di map. Bisa ditempuh dalam waktu 4 jam menurut Google Map. Artinya kalau lihat dari rata-rata atau statistiknya Google Map, jalannya harusnya bagus dan bisa dapat average speed yang cukup oke, lebih baik daripada beberapa hari kemarin belakangan. We'll see. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua teman-teman dimanapun kalian lagi berada nih. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua sehat ya. Nggak ada yang sakit, pun kalau ada yang sakit semoga segera diberikan berkat sembuh, sehat, pulih kembali seperti semula. Oke, pagi hari ini kita berangkat dari Melaboh, sebuah kota kecil yang menjadi ibu kota Aceh Barat, terletak kira-kira di selatan kota Banda Aceh sejauh 245 km. Kota ini pernah jadi kota yang terimbas cukup parah akibat bencana tsunami di tahun 2004. Tapi selama saya melintas di sini, saya sudah tidak melihat lagi itu jejak-jejak kesedihan zaman bencana tsunami ini. Kalian tahu nggak? Kota Melaboh ini merupakan kota kelahiran salah satu pahlawan nasional Indonesia, Tuku Umar. Nah, salah satu landmark yang ada di kota Melaboh ini adalah sebuah masjid yang terbesar dan termegah. Ini masjidnya namanya Masjid Agung Baitul Makmur. Nah, sebenarnya menuju ke pom bensin ini kita ngelewatin nih. Tadi masjidnya ada di sebelah kiri jalan, cuman saya cari file videonya itu kok nggak ketemu ya. Jadi saya nggak bisa tampilin di sini. Penuhin aja bang. Jika kalian mengarah ke Banda Aceh dari kota ini, pasti kalian nggak akan melewatkan masjid ada di sebelah kiri jalan, besar dan megah. Saya cukup kagum dengan arsitektur dari masjid-masjid yang ada di Banda Aceh sejak saya masuk ke Aceh ini. Kemarin saya lihat masjid yang arsitekturnya sangat khas Aceh itu di Kota Fajar. Lalu sekarang di Melaboh kalau kalian lihat banyak sekali masjid yang secara arsitektur sangat khas. Penamaan kota Melaboh sendiri secara persis saya nggak bisa dapat nih referensinya. Tapi ada satu informasi yang menyatakan bahwa kota ini dinamai kota Melaboh karena posisinya dekat dengan laut dan dapat dijadikan atau bahasa setempat bilang dilabuh pukat, atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin dilabuhkan kapal gitu ya. Nah, dari sinilah nama Melaboh itu didapat. Kalau saya salah atau ada teman-teman dari Melaboh yang lebih tahu tentang penamaan ini, boleh diinformasikan di kolom komentar ya. Nah, itu saya tunjuk-tunjuk ke arah motor Om Ivan, saya mau kalian ngeliat deh.
Om Ivan ini lari dengan kecepatan mungkin rata-rata sekitar 80 km per jam, tapi tanpa memegang throttle-nya, jadi nggak ngegas tangan kanannya. Tangan kanan ditaruh di atas tangki. Ceritanya dia mau pamer nih, motornya punya fitur namanya apa ya, cruise control. Jadi tanpa harus ngegas pun dia akan lari di kecepatan yang tertentu yang kita set. Akhirnya saya ketemu satu spot yang kurang bagus pengaspalan jalannya atau rusak lah ya. Tapi saya lihat ini ada effort atau usaha untuk memperbaiki jalannya. Memang kelihatannya jalannya sedang dalam perbaikan. Tapi dari ratusan mungkin hampir 1000 kilometer jalan di Aceh ini yang kita lewati, ya baru di spot tadi itu aja. Dan itu pun sekitar beberapa meter aja sih. Rute kita hari ini tuh rute yang terpendek dari 6 hari perangkaian perjalanan. Rute Melabuh Banda Aceh akan menempuh jarak sekitar 280 km dan waktu tempuh kira-kira 4 jam untuk sampai ke Banda Aceh. Jadi nanti sampai di Banda Aceh kita akan nyebrang sampai ke Pulau W nanti untuk mencapai kota Sabang. Itu target kita hari ini. Oh iya, kelupaan. Untuk yang belum tahu, kota Sabang itu tidak terletak di Pulau Sumatera. Jadi kami harus menyeberang menggunakan kapal feri ke Pulau W namanya. Dan penyeberangan kira-kira akan memakan waktu sekitar 1 jam. Sekitar 1 jam berkendara, kita melewati satu jalan yang menurut saya secara desain baik. Kenapa saya bilang baik? Kalau kalian perhatikan di sisi jalan tuh mereka selalu spare atau sediakan bahu jalan. Dan jika ada simpang itu akan dibuat sedikit lebih besar. Jadi ada ruang kendaraan untuk berhenti tanpa mengganggu arus lalu lintas yang lurus. Nah, menurut informasi ini adalah bagian dari salah satu ruas jalan yang dibangun menggunakan dana bantuan dari Amerika Serikat atau dikenal dengan USAID untuk penanggulangan bencana alam tsunami di tahun 2004. Nah, karena alasan sumber dana dan desain dan pengerjaannya juga, maka jalanan ini banyak disebut sebagai jalanan Amerika. Coba kalau kalian perhatikan, jalannya ini terlihat seperti baru. Nah, ini jalan ini dibangun di tahun 2004 ya kalau informasi yang saya dapat, menggantikan jalan awal yang sudah hilang karena bencana tsunami. Jalan yang awal itu adanya di sebelah kiri dari jalan ini, jadi lebih mepet ke pantai. Nah, ini mungkin meskipun nggak kelihatan di kamera, sebelah kiri kita ini adalah pantai. Tidak semua ruas jalan sepanjang Melabuh sampai ke Banda Aceh dibangun atau diperbaiki dengan dana bantuan dari Amerika Serikat ini. Hanya beberapa aja, cuman beberapanya itu juga lumayan panjang. Dan itu semua jalan menyisiri pantai ini. Kami tiba di satu daerah namanya Calang. Kalau saya lihat di sini pantainya pasir putih loh. Pinggir jalan ini dekat banget dengan jalan pantai ini.
Saya tertarik untuk sebentar berhenti menikmati pantai di sini. Pantai putih, man. Pasir putih. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Setelah puas berfoto dan ambil beberapa footage secara aerial, kami akhirnya melanjutkan perjalanan. Dari sini harusnya kira-kira sekitar 2,5 jam lagi kami sampai di Banda Aceh. Kami sangat menikmati jalan di ruas jalan ini. Kami tahu bahwa kapal penyeberangan yang akan kami tumpangi berangkat nanti jam 3:30, dan kalau kita perkirakan kita akan tiba di Banda Aceh jam 1, jadi masih ada banyak ruang waktu. Nah, kita ketemu lagi nih, satu keluarga kerbau yang sedang melintas di jalan. Teman-teman hati-hati ya kalau melintas di jalan di Aceh ini. Memang kelihatan jalannya mulus, lurus, dan lebar. Traffic juga lalu lintas juga kelihatan lebih sepi. Tapi justru banyak hewan peliharaan yang berkeliaran di jalan seperti sapi dan kerbau tadi. Kalau kalian nggak hati-hati, yang dikhawatirkan akan ketemu mereka sedang melintas atau tiba-tiba menyeberang. Sekira 1 jam lebih beberapa menit sejak kita berhenti di Calang tadi, saya perhatikan jalan sudah mulai menanjak.
Nah, kalau teman-teman lihat di depan ini ada semacam apa ya, kalau saya bilang perbukitan, tapi ternyata namanya gunung. Kita akan melintasi satu tempat yang disebut sebagai Gunung Grute. Nah, Gunung Grute ini satu spot yang sangat terkenal untuk rute melabuh ke Banda Aceh. Sangat terkenal karena memang pemandangannya yang bagus. Di depan nanti saya coba berhenti untuk menunggu rekan-rekan yang ternyata saya lihat dari spion nggak ada. Mereka sedang istirahat di satu minimarket di kota sebelum Gunung Grute ini tadi. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling. Kenapa Om? Oh, saya belaga so adventurous. Jadi setiap ada tai sapi, saya lindas. Yang terakhir fresh banget, itu muncrat kemana-mana. Belepotan dari sini ke bawah. Oke, next time kalau ada tai sapi, Pilih yang kering. Hah? Cari yang kering, pilih-pilih. Keren ya Gunung Grute ini pemandangannya. Kami nggak berhenti lama di sini setelah kami menghabiskan sebuah air kelapa muda ya, atau apa ya nyebutnya ya, sebutir lah ya, sebutir kelapa muda. Kami melanjutkan perjalanan. Jadi rupanya tadi saya terpisah sama Om Avancik dan Om Ivan karena mereka berdua di belakang berhenti di satu minimarket untuk Om Avancik bebersih. Jadi sepanjang perjalanan tadi, saat saya cerita tentang kerbau dan sapi di jalan, kita ngelewatin banyak sekali kotoran sapi ya. Nah, Om Avancik itu agak-agak centil, dia agak-agak so adventure seperti tadi dia cerita. Beberapa kali dia lihat gundukan tai sapi dari jauh, justru dia lintasi. Dia terbayang katanya iklan motor-motor adventure kan bisa ngelewatin lumpur dan cipratannya gitu ya, ke samping. Iya, kalau itu lumpur. Saya yang beberapa kali di belakang motor Om Avancik saat melintas di kotoran sapi itu, melihat ini kok kayaknya hampir kena saya nih, ke helm naik loh, cipratannya tinggi. Untung saya agak jaga jarak di belakang, jadi nggak kena, nggak sampai kena. Coba kalau saya lumayan dekat, bisa masuk ke helm itu kotoran. Nah, ini posisi saya sekarang lagi ada di paling belakang. Jadi paling depan tuh Om Avancik, lalu berikutnya Om Ivan. Mereka lagi menikmati banget jalanan ini nih, selepas Gunung Grute yang lurus, lega, dan berpemandangan cantik. Kalau saya lebih memilih menikmati pemandangannya sambil jalan. Jadi nggak terlalu cepet-cepet di sini. Pun demikian, saya ketemu lagi sama Om Ivan di ruas jalan yang ini. Om Avancik sih udah nggak kelihatan tuh, nggak tahu kemana.
Kami ketemu jalan yang agak nanjak lagi nih. Nah, cuman ini sifatnya seperti bukit ya. Nah, di balik bukit ini ada satu kota, kota terakhir sebelum kota Banda Aceh. Kalau saya nggak salah ingat namanya kota Lok Nga. Nah, ini kami sudah ada di kota Lok Nga ini. Kita sudah lewati. Sementara kami mengisi bensin, Om Afancik tadi ngecek rute ya. Dia juga sekaligus cari target tempat saat kita memasuki kota Banda Aceh. Nah, ini kita baru aja masuk ke perbatasan kota Banda Aceh nih. Nah, dari sini Om Afancik mengusulkan untuk makan satu makanan khas dari Aceh. Kalau saya nggak salah namanya si kameng ya, atau mungkin bahasa Indonesianya adalah gulai kambing sebenarnya. Cuman memang khas di Banda Aceh ini. Kalau nggak salah ingat, kita ini melintas masuk di kota Banda Aceh sekitar jam 1:30 siang. Jadi emang pas banget untuk kita langsung berburu makan siang di sini. Sebelum akhirnya kita melanjutkan ke pelabuhan feri untuk menyeberang ke Pulau W. Kami sudah janjian untuk ketemu salah satu keluarga saya yang tinggal di Banda Aceh ini. Namanya Kiki atau Bro Rizky. Jadi di depan sana kita sudah ditunggu. Nah, ini sebenarnya tempatnya sudah dekat nih. Kalau kalian perhatikan, ternyata Om Kiki itu sudah nunggu di tepi jalan. Nah, ini dia. Cuman saya nggak ngeh. Jadi saya tetap aja gas terus, dan kita nggak tahu sebenarnya tadinya posisinya tempatnya di mana persisnya. Kita cuma taunya di depannya gedung Dinas Sosial Aceh. Nah, jadi kita mengarahkan GPS ke arah gedung Dinas Sosial Aceh. Makanya tadi saya nggak merhatiin, kayak ada yang memberhentikan di pinggir jalan. Carinya gedung sosial. Dia bilang di depannya gedung sosial. Di flyovernya flyover. Kita cari aja sini. Depan kantor Pemuda Pancasila katanya. Kami pun disusul sama Om Kiki. Nah, kalau kalian perhatikan itu di depan kami ada satu motor X-Max yang berusaha mencuri perhatian kami karena berusaha mengarahkan kembali ke lokasi yang dimaksud. Sampai Banda Aceh guys. Udah jam 1:30. Kita makan rumah makan gulai kambing Ridho Ilahi. Om Pancik referensikan ini namanya gulai kambing. Ketemu sama ponakan Kiki. Kiki ini Akamsi, anak kampung sini. Jadi tadi nanya tempatnya yang enak di mana untuk makan ini. Menunya udah. Mau sama? Saya nasi langsung. Ini si kambingnya atau gulai kambingnya dan minumnya. Jam 2 siang. Nah, sekarang kita di mana Om Pancik? Di kedai
Ridho Ilahi. Ridho Ilahi. Ini jualnya siang kameng. Oh, ini dia. Minumnya apa Mas? Paya? Sama juga? Kesel banget. Oh, kita cobain. Cause we be on a tough love. Ini sekitar jam setengah 3 kita menuju ke pelabuhan feri untuk menyeberang ke Pulau W. Tapi sementara on the way ke sana, kami melewati satu masjid besar yang sangat terkenal di Banda Aceh, Masjid Baitur Rahman. Nah, di sini kami sempatkan sedikit berfoto-foto untuk mengabadikan momen kami singgah di Banda Aceh. Kami memasuki kawasan pelabuhan Ulele untuk menyeberang ke Pulau W sekitar jam 3 sore. Ini sebenarnya pas waktunya, gak lama-lama amat nanti kita nunggunya untuk kapal feri berangkat. Kami langsung menuju ke pintu masuk kapal feri, di mana di seberangnya adalah tempat penjualan tiket. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi sama kamera saya, sama sekali nggak kerekam ini suaranya, jadi nggak nongol. Tapi intinya adalah ini penjualan, loket penjualan tiketnya, posisinya ada di seberang pintu masuk ke kapal ferinya. Nah, ini pintu masuk ke kapal ferinya. Jadi nggak jauh buat teman-teman biar nggak bingung. Untuk yang ingin tahu berapa harga tiket yang kami beli untuk menyeberang ke Pulau W, ada di kolom deskripsi ya. Kami di dalam Kapal cepat feri menuju Pulau W. Pulau paling Akhirnya. barat di Indonesia. Jadi ini penyeberangan kira-kira 1 jam ya. Kalau menurut jadwalnya perjalanan terus simple seperti kapal feri lain. Isinya kira-kira gini. Oke, ada passenger deck di atas. Kita bisa nunggu juga di atas. Jadinya kita ke atas ya. Yuk, saya ajak kalian tur ke dalam kapal feri penyeberangan. Paling atas garis. Oh. Oke, kita sekarang di deck paling atas di luar, jadi kita bisa lihat ke banyak sisi. Kalau informasinya itu yang namanya Pulau W. Kelihatan nggak ya? Yang jauh, agak jauh di sana itu tempat KM0 dan kota Sabang berada. Jadi kita nanti ke sana. Informasinya tadi perjalanan mungkin sekitar 2 jam. Ya, tapi nggak tahu bisa lebih cepat atau justru lebih lama. Habis dari situ kita langsung gas ke KM0. Oke? Tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling, cause you know we gon' fly. Sab, ferinya akhirnya berangkat jam 3:30, jadi sesuai dengan jadwal.
harusnya cuma sejam kalau lihat di website ya, pelayaran itu. Jadi kita lihat aja kayak gimana. Ini kapalnya ternyata cukup ngebut ya. Gue baru naik ferry yang sengebut ini baru di sini sih. Beberapa kali penyeberangan, mungkin ombaknya juga tenang, kapalnya juga nggak terlalu kencang. Kalau ini ombaknya juga gede, kapalnya ngebut juga loh. Oke, sampai di pulau ini nanti kita langsung gas ke Thailand. Cause we be on the top love. Don't be afraid of falling. Cause you know we're gonna fly. Jam 4:30 kami akhirnya bersandar di Pulau W. Dari pelabuhan ini untuk sampai ke titik nol kita memerlukan waktu kira-kira 30-40 menit berkendara dengan motor. Jadi karena ini udah jam 4:30, kita mau langsung menuju ke titik nol. Kami menghindari sampai di sana sudah gelap. Jadi kita coba, mudah-mudahan kita masih kekejar dapat sinar matahari untuk bisa sekedar berfoto dan mengambil gambar di kawasan Tugu kilometer 0. Tugu kilometer 0 Indonesia ini terletak di areal hutan wisata Sabang di ujung Bau, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Karena memang lokasinya di kawasan hutan wisata, nggak heran kalau jalanan menuju Tugu 0 km ini sangat sepi dan tentu saja banyak pepohonan. Kalau kalian lihat di kanan kiri ini masih sangat asri pohonnya. Jalanan di pulau paling ujung barat Indonesia ini kelihatan mulus banget. Kudos, salut untuk pemerintah Provinsi Aceh. Ini memperhatikan banget infrastruktur jalannya, bahkan sampai pulau paling luar pun.
Akhirnya kami tiba di pintu masuk kawasan wisata Tugu 0 km Indonesia di Sabang. Teman-teman, inilah Tugu 0 km Indonesia. Ini adalah titik paling ujung barat negara kita, Indonesia. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Tugu ini diresmikan oleh Wakil Presiden saat itu, Bapak Tri Sutrisno, tanggal 9 September 1997. Puncak tugu ini adalah burung Garuda yang mencengkeram angka 0 di bawah kakinya. Iya, kalau kalian perhatikan, lingkaran besar itu adalah angka 0. Coba perhatiin deh, di setiap angka 0 ada 4 buah rencong, senjata tradisional Aceh yang mengawal 4 penjuru mata angin sebagai penghormatan dan penghargaan kepada rakyat Aceh atas perjuangannya demi kemerdekaan Indonesia. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Cause we be Setelah puas mengambil gambar dan beberapa footage dan ya karena sudah gelap juga, nggak ada lagi yang kita bisa ambil karena cahaya sudah minim, kita langsung kembali menuju ke kota Sabang, tempat di mana kami akan menginap malam ini. Halo guys, nama gue Ivan Krisdianto, asal gue dari Banten. Akhirnya kita nyampe juga, intinya Abah. siu. Guys, ini yang selama perjalanan mukanya kenceng terus soalnya kerjaan. Nih, bentar. Bentar makan nih. Hebat, cuannya banyak biar kita makin sering touring guys. Kita malam ini makan nggak tahu, nggak ada nama tempatnya tapi menunya sate gurita. Kita mau coba. Gimana? Gini ya. Pertama kali juga nyobain sate gurita di Sabang. Rasanya enak juga ternyata, dibuat bumbu kayak sate Padang gitu ya. Oke, setelah makan, kita diajak berkeliling kota Sabang sebentar oleh Om Kiki. Kita lihat-lihat Sabang di malam hari. Sekaligus kita menuju ke tempat penginapannya.
Kita sudahi dulu cerita kita hari ini. Kita lanjutkan besok di mana kami harus menyeberang kembali ke Banda Aceh untuk menikmati waktu yang agak longgar dengan berpetualang kuliner di Aceh. Kita telusurin makanan apa aja yang ada di Aceh untuk nikmati waktu kita sebelum kita kembali pulang ke Jakarta. Tetap sehat semua, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam satu aspal.